وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد. Jemaah muslimin rahimani wa rahmatullah, segala puji bagi Allah sebagai pembuka kajian kita pada maghrib kali ini, sebagai wujud syukur kita kepadanya subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan anugerahnya bisa melanjutkan kajian pekanan pembahasan kitab Minhajus Salikin. Kita masih berada di tema Thaharah, yaitu bersuci, khususnya tata cara wudu sebagaimana wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Merujuk kepada kaidah umum di dalam permasalahan wudu, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholati, jika kalian telah menegakkan sholat, artinya ingin mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah atau basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, tangan-tangan kalian, ilal marafiqi, sampai kepada siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan yang terakhir yaitu kedua kaki kalian sampai mata kaki terkena air. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita kemarin telah sampai di mengusap kepala, di mana di dalam kitab Minhajus Salikin yang nuansa kitab ini yaitu sangat kental dengan madhab Hambali sebagai acuannya, yaitu madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, maka disebutkan di sini bahwa yang dimaksud dengan mengusap kepala itu mulai dari muqaddamul ras, dari kepala bagian depan atau tumbuh rambut normal, ilal kofa, kofa itu berarti sampai tengkuk. Itu jatah yang terkena usapan ketika kita berwudu, khususnya di kepala. Nah, kemudian setelah kita mengusap kepala, thumma yadkhul sibahataihi fi dhamahai udunaihi. Jadi ketika kita telah mengusap kepala, kita diminta untuk mengusap kedua daun telinga. Jadi saya kasih penjelasan, ada beberapa teknik cara mengusap kepala dan juga kedua telinga. Di dalam ayat Al-Maidah tadi telinga tidak dimasukkan. Kenapa? Karena telinga bagian dari kepala. Ya, telinga bagian dari kepala. Jadi kalau sudah mengusap kepala, berarti masuk ke dalamnya telinga. Bagaimana terus caranya? Cara yang paling familiar, yang pertama disesuaikan dengan penjelasan ini, mengusap kepala dan telinga itu cuma satu kali, tidak seperti yang lainnya 3 kali. Ya, cukup sekali, itu wajibnya dan itu sunnahnya. Kalau yang lainnya wajibnya 1 kali, mengusap wajah, ya, membasuh wajah, mencuci tangan,
itu wajibnya 1 kali, tapi sunnahnya 3 kali. Tapi kalau kepala dan telinga itu wajibnya 1 kali, sunnahnya sudah 1 kali, tidak perlu diulang sampai 3 kali. Nah, cara sesuai dengan literlet penjelasan wudu Nabi, yang pertama berarti kita lihat dulu epek-epek tangan kita. Kalau ternyata epek-epek tangan kita kering dari air sisa tangan, maka kita ambil lagi air baru. Ya, kalau sudah kering, kan kepala sebelumnya mana? Tangan kan? Tangan kita cuci, kita wudu untuk tangan. Kemudian ternyata telapak tangan ini sudah kering, gak ono sisa-sisa banyu sing tangan, maka kita harus ambil air baru. Tapi kalau ternyata di tangan kita ini masih ada sisa-sisa air dari yang tangan tadi masih ada, seenak keblok-keblok, maka tidak perlu memakai air yang baru. Memakai air yang baru boleh-boleh aja, enggak juga enggak masalah selagi masih ada sisa air. Terus habis itu tinggal kita jalankan saja dari ujung rambut depan tumbuk, ini disebut dengan muqaddamir ras, sampai kofa, sampai tengkuk, berarti ke belakang. Ya, seret, sudah kan? Ya, kemudian mau dibalik lagi, set, sudah selesai. Ini 1 kali. Kemudian dilanjutkan ke telinga. Bagaimana caranya? Aktor utamanya cuma jempol sama ini telunjuk, ya, 2 jari ini. Yang jempol urusannya daun telinga luar, yang telunjuk daun telinga dalam. Ya, jadi seperti ini. Seret, ngikuti bentuk kuping, seret, sekali. Ya, jadi dari tangan kemudian ke kepala sekali usap, kemudian pindah ke telinga sekali usap. Ini cara yang pertama. Jadi ke kepala dulu, sudah pindah ke telinga. Cara yang berikutnya memadukan antara mengusap kepala dengan telinga. Ya, bagaimana? Seperti tadi, masih ada air atau tidak. Kemudian kalau masih ada, nggak perlu ngambil air baru. Kalau ternyata sudah kering, ya kita ambil air baru. Kita usap kepala dari depan sampai belakang. Nah, ketika balik ini, yang telunjuk dan jempol ini tinggal ke telinga. Ya, jadi gini, set. Nah, ketika balik, nggak usah dilepas. Habis gini, jempol sama telunjuknya langsung pindah ke telinga. Itu 2 cara di dalam mengusap kepala yang disebut dengan mengusap. Yang lainnya kan ghuslu artinya mencuci. Bedanya usap sama mencuci, kalau usap itu nggak terlalu banyak air, kalau mencuci butuh air. Ya, lek cara Jawa ini jenenge usap ini kan ngelap gitu. Lek ngelap itu kan nggak perlu banyak air. Kalau wajah, tangan itu kita mencuci, berarti memang harus dikenai air yang mengalir. Tapi kalau kepala dan telinga itu cukup mengusapnya sekali saja cukup. Kemudian tsumma yaghsilu rijlaihi ma'al ka'baini salasan. Kemudian yang terakhir kita pindah untuk mencuci kedua kaki. Kanan dulu, kemudian kiri. Ya, kaki itu yang disebut dengan kaki mulai dari kodam, yaitu pamaiki sikil, berarti semua telapak itu sampai masuk ke bagian mata kaki. Jadi mata kaki harus terkena air wudhu, nggak boleh kering. Polok itu harus keblok banyu wudhu.
Kalau keduburan sampai kentol malah rapopo. Ya, kalau sampai kentol malah dak popo. Tapi kalau cuma telapak kaki toh, ya itu malah nggak boleh. Karena polok itu kuncinya. Wailun lil aqabi finnar. Hati-hati celaka. Ya, neraka yang pantas bagi orang-orang yang mata kakinya tidak basah kena air wudhu. Nah, hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat nyata di hari-hari zaman ini. Ya, orang ketika wudhu cuma modal ya buka kerannya mamanya baru buang terisisan. Sikile kok dia. Nah, itu sangat dimungkinkan poloknya tidak terkena air dengan utuh. Dan yang terpenting juga, sebagaimana tangan itu kita diminta untuk menyela jari supaya meyakinkan air itu terkena kulit jemari tangan. Kaki juga sama. Kaki itu juga sangat dianjurkan untuk kita menyela-nyelanya. Lek modele keran dibuka terus sikil dijlongkrok ning ngono tok, yakin itu sela-selanya kurang mendapatkan usapan air. Bisa jadi malah enggak basah. Ya, makanya ada beberapa tempat wudu itu yang ada di gulu-gulu. Ya, ben bisa wudu dengan duduk, ngepasi ngenai sikil. Nah, itu bisa menyela jari jemari. Itu model wudu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hada akmalul wudu illadhi fa'alahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditutup penjelasan tata cara wudu dengan Syekh Sa'di, penulis buku ini. Inilah cara wudu sempurna, cara wudu yang paling sempurna yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mengerjakan wudunya seperti yang kita bahas dari Kamis lalu dan hari ini, nah itu wudu yang sempurna, pahalanya juga sempurna. Kalau nggak seperti ini, berarti bisa saja sah, ya bisa saja sah, tapi barangkali tidak mendapatkan kesempurnaan. Namun sangat bisa kita lakukan di momen-momen tertentu, ketika khususnya kita memang susah untuk melaksanakan wudu secara sempurna. Maka kita lanjutkan dulu poin yang berikutnya. Wal fardhu min dzalik. Adapun dari semua anggota wudu tadi, fardhunya yang diwajibkan satu, an yaghsila marratan wahidatan. Ya, cukup membasuh itu atau mencucinya sebanyak satu kali. Kalau sudah satu kali, sudah selesai. Wajibnya berarti sudah. Tapi kalau ingin mendapatkan pahala sempurna, maka diminta setiap organ yang kita cuci kita ulangi sebanyak 3 kali. Itu baru sempurna. Kecuali tadi kepala dan telinga cukup sekali. Jadi wajah 3 kali. Dari mengusap tangan, ya, telapak tangan, punggung tangan 3 kali, wajah 3 kali, tangan 3 kali, kemudian kaki 3 kali, selesai. Itu yang paling sempurna. Nah, tetapi ada yang situasi yang kita butuh mungkin cuma sekali itu, disebabkan keterbatasan air wudhu, baik itu laki-laki dan perempuan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
saran saya itu jenengan pokoknya lek metu koma itu kalau bisa dalam kondisi sudah berwudu, ya, dengan niat untuk mau sholat. Arep kuwi esuk awan sore, sing penting niate untuk sholat. Pertama itu ibadah, kita dapat pahala. Yang kedua, kita akan masuk golongan orang-orang yang menjaga kesucian. Yang ketiga, itu sangat membantu di saat kita sedang di situasi yang susah untuk wudhu secara sempurna. Contohnya ketika muslimin atau muslimat sedang safar. Anggaplah safar untuk ibadah seperti umroh dan haji. Nah, ada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, Masjidil Haram aja yang lebih jembar, lebih banyak jamaahnya. Ketika kita ingin sholat di sana, sudah punya wudhu, jenenge wong ya batal ya lupa. Ketika sudah masuk masjid, di lantai tengah-tengah namanya, ngisor orang, dhuwur yo paling dhuwur yo orang, kentut, ya kentut. Nah ini arep wudhu kangen ada, dadak medune, rame, gitu kan? Maka bisa kita akali dengan cara kita cari tempat-tempat yang di situ ada air zam-zam misalnya. Di situ ada gelas-gelas, dan gelas-gelas yang biasanya untuk gelas sekali buang seperti kopi gitu, sing koyo kertas karton gitu. Di situ kita ambil air zam-zam, kemudian kita buat wudhu, cukup, ya cukup bisa. Dan wudhunya di situ aja. Insya Allah nggak kecek. Usaha bono itu nggak kecek. Artinya, lek gak sampai kecek, bakal bisa diseneni. Ya, kecuali kerani zam-zam di wudhu ya jelas, ya diseneni petugas. Yang wanita juga sama. Dosa di tempat umum nanti umpamanya lepas jilbab, nggak usah lepas jilbab. Tidak usah lepas jilbab. Nggak usah lepas kaos kaki. Bisa. Cuma itu syaratnya satu, wudhu dulu dari rumah. Kalau jamaah Indonesia berarti wudhu dulu dari hotel dengan wudhu yang sempurna seperti yang kita jelaskan. Nah, wah gak rompang dulu zam-zam Ustaz, ya sudah, kasih solusi lagi, sangu wadah kispray. Tahu kispray nih loh. Nah, ya tapi dibikin disetel muncratane sing muncrat. Ya kispray niku kan enten model telu napa Indomie, enten sing trot lah niku. Digawe sing muncrat. Bukan hanya uapnya tok, uap air, tapi yang muncrat. Karena kita cari pendekatan air yang mengalir. Trot nanti kan itu seperti uap, ya, kita cari yang disetel sing paling gede, ya, yang paling gede itu kan bisa muncrat. Sudah, kalau kita sudah masuk masjid batal, sudah kita dengan modal kispray itu atau satu gelas tadi, ya kan kita sudah wudhu sebelumnya. Berarti kalau kita yakin tangan kita ini suci, bersih, maka kan nggak perlu usah tangan. Ya, karena yang wajibnya sesuai dari ayatnya, faksilu wujuhakum, langsung wajib. Tapi kalau untuk kehati-hatian, wah saya nggak apa-apa lah, mau nyuci telapak tangan dulu, nggak apa, sekali aja cukup. Uang sedikit, kemudian dikebloi, diusap-usap, sudah kan, ini nggak mungkin pecah ya. Kemudian kalau kispray disemprot nih, ya cecet, dah sampai.
Ya intinya kok keblos saja, kurang wudhu kiri enggak. Yang penting sudah basah. Kemudian kita tuangkan lagi sedikit untuk wajah. Ya karena kita memfungsikan keberadaan air yang seadanya, berarti kita ambil wajibnya saja. Wajibnya berapa? 1 kali. Tapi kalau sampai yakin di shopping telu, ya cukup, ya tidak apa-apa 3 kali juga kalau. Bagaimana terus yang perempuan? Ya perempuan sama, cuma karena mereka pakai jilbab, ya, dan wajah terkadang menutupi sebagian dari wajah, maka ya tangannya dimasukkan ya ke dalam kain jilbabnya sampai menyentuh seluruh wajahnya. Sekali cukup. Nah, sekarang berikutnya yang tangan. Yang tangan kalau laki-laki tangan bukan aurat, maka tidak apa-apa nyilang di tangan. Ya, kayak nenek atau cucur nenek, ya, dari atas bawah bebas, yang penting siku-siku basah, ya, sela-sela jari selesai. Sekali cukup. Yang kimoyo. Nah, bagaimana perempuan? Nah, perempuan tadi syaratnya sudah wudhu dulu secara sempurna. Wanita tidak perlu menggulungkan kain tangannya, karena itu bagian dari aurat. Terus bagaimana? Selagi tadi masih ada, ketika dari wajah saya enak keblok-kebloi titik tangannya, ya, maka mereka tinggal menepuk-nepukkan saja di tangan. Itu boleh dan wudhunya sah. Ya, jadi ini kain bajunya diusap ini, ya, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Tidak perlu gulung lengan tangannya, karena tangan bagi wanita adalah aurat. Pokoknya syaratnya jangan lupa, sebelum keluar tadi sudah wudhu secara sempurna. Kalau sekarang batal, ya sudah pakai model yang emergency. Habis tangan, kepala. Nah, laki-laki ketika kacinya seperti ini ya lepas saja, seperti tadi kita tuang sedikit, kemudian kita usap sekali kepala, sekali telinga. Nah, bagaimana dengan kondisi kalau kita pakai surban, pakai imamah, yang mana surban itu yang modelnya di modelnya digelung-gelung nih, ya, ditarik sana tarik sini, udeng-udengnya nggak mudah untuk dilepas, dan juga ada waktu untuk pakainya lagi. Makanya sudah tadi sisa dari tangan, ya, masih ada keblohan titik-titik. Kalau kering ya kita basahi lagi sedikit, kemudian kita usapkan, ya, kita usapkan, habis itu pindah ke telur, selesai. Ya, itu bagi laki-laki yang Bagaimana dengan yang wanita? Sama, mereka pakai jilbab, tidak perlu melepas jilbabnya. Berarti dari tangan, kalau masih ada keblok-keblok titik, diusap kepalanya sekali, kemudian masukkan jarinya untuk membasuh atau mengusap telinga sekali. Itu pendapat sebagian ulama. Pendapat sebagian ulama yang lain, seperti sebagian dari Malikiyah dan juga Hanafiyah serta Hambaliyah, ketika kondisi seperti ini, maka telinga tidak wajib untuk diusap. Ya, dengan catatan sebelumnya tadi wudhu secara, itu sih tak elengnya terus. Ya, karena wudhu seperti ini emergency, bukan dalam kondisi normal, kan? Ya, jadi sebelumnya ketika dia di rumah, wes gampang buka apa wae iso, ya wudhu cara sempurna. Kalau sudah keluar dalam kondisi tertentu, maka dirinya muslimah itu tinggal usap kepala saja tanpa menyentuh telinga, tetap sah wudhu. Jadi nggak ada alasan muslimah itu nggak bisa wudhu di tempat
umum sehingga tidak mau mengerjakan sholat. Kemudian yang terakhir kaki. Kaki dalam kondisi normal ya kayak tadi. Tapi kalau tadi ternyata kita pakai kaos kaki khususnya muslimah, nggak perlu dicopot kaos kaki. Bagaimana? Tinggal diusap ya dengan tangan yang masih ada sisa-sisa air. Kalau enggak ya dikebloi titik lagi. Usap bagian atas kaos kaki kanan sekali, atas kaos kaki kiri sekali juga. Selesai. Sudah ringkas, kemudian bisa sholat ya. Jadi ini model wudhu di saat kita memang membutuhkan wudhu untuk sholat, tapi kita air seadanya atau tempat wudhu terlalu jauh, nanti kalau sampai ketinggalan jamaah, ketinggalan rombongan dan seterusnya, maka bisa menggunakan cara ini. Dan sah wudhu ya, sah wudhu. Itu penjelasan turunan dari bahwa wajibnya wudhu itu mengusap dan membasuhnya cukup satu kali. Yang kedua, wa an yurattibaha ala ma dzakarahu Allah taala fi qaulihi. Lazim dan wajib bagi orang-orang yang beriman untuk mengurutkan wudu ya, atau tertib bahasa ringkasnya sebagaimana urutan dalam surat Al-Maidah. Faghsilu wujuhakum, berarti wajah dulu. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan. Wamsahu bi ru'usikum, ya, kemudian kepala, kemudian baru kaki. Enggak bisa diwolak-walik. Pak sikil kusik sing reget tak sikil sing enggak iso. Ya, harus tertib. Kalau tidak tertib maka terhitung tidak sah wudunya, alias batal. Yang ketiga, wa an la yufassal bainaha bifasilin tawilin urfan bihaitsu la yabni ba'dahu ala ba'din. Yang ketiga, ini bahasa mudahnya mualat. Mualat itu artinya tidak terjeda dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, apalagi memakan waktu dan memutus gerakan wudhu. Contohnya, ini lagi buka keran wudhu nih. Dulu baru masuk wajah HP ini padahal yang beli kok. Akhirnya ya jumpa HP sih itu. Ini apa tuh? Ya saya ya aku lagi wudhu. Terus balik lagi keran, melanjutkan. Ini nggak bisa. Ini sudah batal wudhunya. Harus diulangi dari awal. Ya, itu yang disebut dengan mualat. Ya, artinya tidak memberi jeda antara gerakan wudhu satu dengan berikutnya dengan kegiatan-kegiatan selain wudhu. Pas wudhu nyuci tangan, anaknya bengok neng bawon, bu mau jangan kurang apa ya? Semandek. Wis mbok kaya apa? Iya, uyahe wis porong. Ya mericone wis porong, yang udah kurang. Tapi mandek itu wudunya. Ya, sudah. Lah nek ditobok, delengen nek ra dhuwur ngene-ngene. Terus habis itu sudah selesai, dilanjutkan wudunya. Ini enggak boleh. Ini sudah terputus. Maka harus mengulangi dari awal. Yang tidak membatalkan wudhu apa? Di tengah wudhu itu ketika menjawab, ya paling ngomong, tapi sambil wudhu malah rapopo. Paham maksudnya? Wudhu ini, wudhu, ya basuh, dan nyuci wajah, nyuci tangan, takok. Bu mau sing ngono dilebokne apa bumbune?
Nah sambil usap tangan mericone bagus dorong delengen kuwi uyahe lah malah rapuh. Tidak membatalkan wudu sambil wudu. Yang nggak boleh itu ketika berhenti kemudian nerangi macam-macam dan yang terus lanjutkan, itu nggak boleh Pak. Ini namanya ngasih fasal, ya, ngasih pemisah antara gerakan wudu satu kemudian ke yang lain. Bisa dipahami ya? Itu model yang ketiga. Jadi wajibnya yang tidak boleh ya ditinggalkan, yang penting pertama ya nyuci atau musabnya wajibnya sekali, modulan 2 kali boleh, modulan sampai 3 kali itu batas maksimal. Mau ditambah lagi sampai ping 7, ping 5 itu malah makruh, malah nggak boleh. Itu bagian dari godaan was-was setan, ya, was-was setan. Nah, terkadang setan itu menggoda manusia dari jalur ketika selepas wudu. Selepas wudu, setan godon, gue mau tangannya urung, mau rambut apa wis mbok wudu. Sehingga kemudian kita ragu. Nah ini bisa menjangkiti sebagian kaum muslimin yang memang VVIP, ya kan, orang yang memang sudah ya wis rotok setengah pikun lain gimana lagi, atau mungkin kaum muslimin muslimat yang normal tapi terkena godaan syaitan. Jadi karena dia ngurusi godaan itu sekali 2 kali keluar nih, oh iya wudu ya sesuai menoleh wudu, maka itu nanti bisa seterusnya dia merasa lek wudu ini ora bener terus. Nah, akhirnya yang ngentek nih tanggun masjid ya kan, wudu ini so yang selikur dhewe. Berangkat dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, da ma yuribuka ila ma la yuribuka, tinggalkan yang bikin kamu ragu, ya, kokohkan, yakinkan bahwa keraguanmu itu sudah di atas keyakinan. Jadi kalau kondisinya sudah wudu, ya kita sudah wudu ini, sudah sempurna tadi, kok ada godaan, mau rambutmu kurang, mau tanganmu kurang, mau sikilmu kurang, maka kita wajib berada di atas keyakinan wis wudu bener, ya sudah wudu dengan bener. Kecuali kalau kita memang yakinnya pancen urung wudu lah, itu jangan dibikin ya wis tenang, konsone jelas rong ngentute kok, ya kan, aku mau sing wudu. Yakin loh gue aku mau diantar suara ngentut, ya, nah itu beda. Tapi kalau kita sudah wudu kemudian ada was-was, ya, maka kita harus berdiri di atas keyakinan kita sudah wudu. Contoh yang lain seperti halnya maghrib saya wudu, sholat bersama jamaah sekalian, kemudian kajian, kemudian ketemu waktu isya. Nah, di waktu isya muncul pertanyaan, aku mau wis batal loh. Nah, dalam ini kan keraguan, gak ada keyakinan jelas batale atau keyakinan jelas sik urung batal. Maka orang yang dihinggapi perasaan seperti ini harus membangun keyakinannya bahwa dia belum batal, sehingga bisa langsung mendirikan sholat isya. Lah kok ternyata baru sholat, ya kan, baru sholat, kemudian dah salam, dah wis kabeh wis sholat wis bubar, ya, kemudian baru eling, mau pas kajian asal aku rotok ngentut, ya kan, metu,
Nah, maka model seperti ini wajib bersyukur kepada Allah karena ini anugerah. Ya, karena tadi betul-betul kita nggak yakin, kita betul-betul ragu, ya, sama sekali nggak ada keyakinan kalau selama kajian ngentut. Ya, makanya berada di atas keyakinan masih punya wudhu. Beda ceritanya kalau yakin kalau dia tadi ngentut, makanya saya yakin ngentutnya pas pertengahan sholat, berarti mau saya harus membatalkan sholat karena yakin, saya ngentut, ya, maka otomatis harus ambil wudhu kembali. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Kemudian di dalam wudu kita diminta untuk tidak memejamkan mata, termasuk ketika mengusap wajah. Jadi kan pas usap wajah merokok mulai. Karena alis ini bagian yang harus kena air wudhu. Terus ini juga apa itu nih? Hidung itu juga termasuk yang harus terkena air wudhu. Makanya ada yang meriwayatkan Abdullah bin Umar, ya, di akhir hayatnya itu beliau rapuh, artinya penglihatannya sudah tidak normal. Karena Abdullah bin Umar termasuk sahabat yang sangat kencang di dalam bermutaba'ah bersama Rasulullah SAW, termasuk dalam hal wudhu. Beliau menyaksikan bahwa Rasul wudhu itu ya ketika mencuci wajah kan tidak merem, maka beliau praktekkan. Bahkan beliau terkadang meyakinkan bahwa matanya aja terkena air, ya, matanya itu terkena air. Kalau kita kan melipat kena banyu ya dilimbang, terkena air. Tapi Ibnu Umar setiap wudhu, jadi ketika membasuh wajah beliau itu terkadang itu sampai membasahi kornea matanya. Bagaimana? Yo dirijine kadang rada dilebok ini lima. Itulah yang kemudian membuat penglihatan beliau di akhir-akhir masa tuanya itu rabun, nggak bisa melihat secara sempurna. Itu bukti bagaimana para sahabat tidak menyepelekan urusan bersuci, khususnya wudhu. Meskipun mereka di tempat yang susah air, ya, meskipun mereka berada di tempat yang air itu kadang ya bisa digunakan yang macam-macam, ya, wudhu itu cuma dapat sebagian dari peran air itu sendiri, tapi mereka bisa dengan sempurna mempraktekkan wudhu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kita sempat singgung ada orang-orang yang VVIP. Ya, orang-orang VVIP itu orang yang pertama ada yang sudah kelep, kencingnya sudah tak normal, sudah wudhu tapi masih ada yang keluar. Nah, ini orang-orang VVIP. Orang seperti ini sah wudhunya, ya, dan sah sholatnya. Sebelum sholat yang penting wudhu sih, dan dia menjaga tempat sholatnya dari air kencingnya. Nah, gimana caranya? Ya saya ikut saya pampers dewasa, ya, pakai pampers yang baru, artinya saya urung digo mau, ya, ojo sing wis kemplok-kemplok, ya kan, terus digo sholat lagi, enggak, itu dilepas, ganti yang baru, yang belum terkena air kencing. Ya, jadi dia bersih-bersih dulu, beristinja, cebok, macam-macam,
kemudian wudhu, sudah sempurna wudhunya, baru dipakaikan pampers dewasa, mau sholat silahkan. Ini kalau VVIP yang masih ya normal ya VVIP-nya. Tapi kalau ada orang yang manggrok terus wangel semuanya, yaitu VVIP-nya sudah bintang 5 ya. Yaitu Islam pun juga menambah lagi keringanan atau rukhsahnya. Begitu pula kepada wanita-wanita yang haid yang mereka ada di tanah suci Makkah, bukan orang sekitar situ. Contohnya orang jamaah Indonesia pengennya umroh, kemudian berangkat, sampai Mekah haid. Memang hari ini ada pil atau suntikan atau apapun yang bisa memanage datang bulan. Selagi itu datang dari dokter yang amanah, dokter yang bisa menjelaskan, ya dokter yang bisa meyakinkan pasiennya bahwa ini nggak ada efek sampingnya. Kalau efek sampingnya mungkin demikian, ya selagi tidak memadorotkan pasiennya, tentu syariat menghukuminya mubah, ya mubah saja. Itu kalau datang dari medis yang aman. Nah, termasuk dalam hal ini, ya sampai sejauh ini yang amanahnya para dokter adalah selagi itu perempuan yang sudah di atas usia sekian, ya bahkan mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi, ya sudah menopause, atau memang perempuan-perempuan sudah untuk reproduksinya sudah kecil sekali, maka silakan, dokter nggak melarang. Tapi kalau di usia-usia masih sangat subur untuk bereproduksi, ya usia-usia belasan, 20-an, ya 30-an, itu dokter nggak menyarankan karena ada efek samping. Berarti ini kita ambil yang ini. Kalau yang sudah menjelang nenek-nenek nggak apa-apa, silahkan. Artinya mereka aman-aman saja ya, karena dokter sudah menyeting selama di tanah suci dia akan bebas ibadah, karena secara ilmu pengetahuannya nggak mungkin haid, karena sudah diombeni pil terus kayak ayam petelur ya kan. Nah bagi yang muda-muda kan nggak bisa, kita pun nggak menyarankan untuk memakai. Tapi kalau memang qadar Allah, ya ngepasi tanggal biasanya haid, yo jebol beneran akhirnya kan. Bagaimana? Ya sudah, mau nggak mau tinggal di hotel dengan ibadah-ibadah yang lain, memperbanyak zikir, bersedekah di tanah suci, apapun lah, yang penting selain sholat dan tawaf. Sampai nanti hari H mau keluar kota Makkah. Hari H udah, ini hari terakhir ini, besok sudah nggak di Mekah lagi. Nah ini wong Indonesia orang roh ya kapan di sore ini, ya mau nabung ketemu ya 30 tahun lagi sore ini, ya kosong. Kemudian ketika di sini gak iso tawaf. Maka ada sebagian para ulama, orang-orang seperti ini orang-orang VIP, orang-orang yang mendapatkan rukhsah. Kalau memang orang yang seperti ini, maka dibolehkan, ya hari itu dia kemudian mandi besar, seperti mandi suci dari haid. Habis itu dia pastikan dia memakai pembalut yang meyakinkan dirinya bahwa darah tidak akan mengotori lantai Masjidil Haram. Baru kemudian nantinya melaksanakan umrah atau tawaf dan sa'i dalam kondisi haid, karena tidak tahu kapan bisa kembali ke sini lagi. Beda ceritanya mungkin wong sugih,
Ya duitnya ngawur-ngawur. Saiki haid sasi ngarep udah nah itu beda. Kalau orang seperti ini haid ya sudah, ya cukup beribadah selain tawaf dan sholat. Bali nang Indonesia Bali mbek rombongan, ya sasi ngarep jatai pas nggak haid, beli tiket lagi, daftar lagi, umroh lagi. Cuma kan jarang saya ngomong. Kebanyakan yang susah untuk kembali lagi ke sana. Jadi kita mengambil rukhsah ya VVIP ini bahwa dibolehkan, tapi itu tadi di hari terakhir ya, besok sudah nggak kesini lagi, sudah nggak di Mekah lagi, dan nggak tahu kapan bisa kesini lagi. Maka di hari terakhir ini bersuci, kemudian kalau perempuan berarti ditemani mahramnya untuk keliling tawaf ya, keliling seputar Ka'bah 7 kali, kemudian sa'i dan tahallul selesai sudah, dia telah melaksanakan umrah meskipun dalam kondisi haid ya. Tapi bagaimana itu diantara yang tidak bisa kita apa istilahnya orang iso lek pamane kalau ngentut kadang kan iso diimpet, lah itu kan gak iso diimpet. Maka termasuk hal yang bisa membatalkan wudu kita tidur. Tidur ini disebut tidur sing pules, itu bisa membatalkan wudu kita. Meskipun posisinya nggak harus terbaring, ya duduk gini aja lah pules. Ngerti pules apa orang gimana? Ya tawari duit baik. Ya ditawari duit kok era gapip lah iki wis aku. Ya. Duit 200 ya kan? Besok tenang gue, gak gue. Wah ini kemungkinan besar ini wis anggur. Maka kalau tidurnya dalam arti pules, naum itu sebutannya untuk tidur yang pules. Ya, lekor krip pepak lu tapi sik krungu ya, setengah krungu ya. Sing diomongi sampringku apa. Ya, itu namanya belum tidur ya. Itu sih ngantuk yang dalam atau nuas amik, yaitu ngantuk yang sangat. Tapi kalau sudah pules itu sudah membatalkan wudu. Ya, meskipun sebagian ulama memang mengklasifikasi. Lek wis modele berbaring ya, kui dek merem itu teranggap tidur, sehingga harus wudu lagi. Tapi kalau hanya duduk seperti ini, apalagi duduknya tidak bersandar, maka tidak bisa tergolong sebagai orang yang tidur. Tapi kita ambil tengah-tengahnya. Yang dimaksud tidur itu pules. Sing jenenge pules utawa angler, kondisi apapun tetap membatalkan wudu lagi kalau mau sholat. Ya, tapi kalau belum angler, mau posisinya apapun, dia sadar atau setengah sadar apa yang dibicarakan orang sampingnya, maka ini tidak sampai membatalkan wudu. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di poin wudu ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya permasalahan mengusap sorban, perban dan lain seterusnya. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.